Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyidara Nabila, INPM 2008260013. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang tugas BSO 1. Eh, Baik, di mana saya mengambil judul pada sistem peredaran darah. Kita bahas dulu pada definisi dari sistem peredaran darah, yaitu suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, di mana dia berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh tubuh pada jaringan tubuh yang diperlakukan untuk metabolisme tubuh. Nah, sistem peredaran darah ini terbagi atas tiga, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Pada jantung, jantung ini berfungsi sebagai pompa yang memberi tekanan pada darah sehingga menghasilkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah sampai ke jaringan. Dan pada jantung ini dia merupakan organ muskular berbentuk seperti kerucut yang sedikit lebih besar dari kepala tangan, kemudian terletak miring lebih ke kiri dari bidang tengah di dalam rongga dada. Nah, pada jantung ini merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kerja jantung sebagai pompa darah ataupun curah jantung itu sendiri. Curah jantung juga diartikan sebagai sejumlah volume darah yang dipompa tiap ventricle per menit, di mana faktor pencetus curah jantung adalah kecepatan jantung berdenyut per menit dan volume darah yang dipompa jantung per denyut atau curah jantung di mana rumusnya adalah frekuensi jantung kali isi sekuncup. Nah, kemudian yang kedua ada darah, di mana darah ini berfungsi sebagai media pengangkut yang membawa kebutuhan jaringan tubuh seperti oksigen, karbon dioksida, dan juga nutrien. Nah, pada mekanisme aliran darah, dia melalui pembuluh darah dijelaskan menurut hukum Poiseuille, di mana gradien tekanan sebanding dengan laju aliran darah dan juga berbanding terbalik dengan resisten vaskular, di mana gradien tekanan darah adalah perbedaan antara tekanan awal dan tekanan akhir suatu pembuluh, dan di mana darah ini mengalir dari tekanan lebih tinggi ke tekanan lebih rendah, di mana dia mengikuti penurunan gradien tekanannya. Nah, kemudian ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini adalah saluran tertutup yang berfungsi mengarahkan dan menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kemudian dikembalikan ke jantung. Darah ini juga substansi di dalam pembuluh darah yang mengandung sejenis jaringan ikat yang sel-selnya tertahan dan dibawa ke dalam cairan plasma. Nah, pada pemeriksaan ini bisa kita lihat dari tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan dari darah pada sistem vaskular tubuh, di mana sistem vaskular membawa darah yang kaya oksigen menjauhi jantung menuju pembuluh darah, arteri, dan juga kapiler untuk masuk ke jaringan. Pada masa itu, setelah jaringan mendapatkan oksigen, darah masuk lagi ke vena dan dibawa kembali ke jantung dan paru-paru. Nah, kemudian ketika kita cek tekanan darah, kita juga bisa melihat dari kadar hipotensi atau hipertensinya. Pada hipotensi, dia merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah atau sistolik, diastolik, ataupun keduanya lebih rendah dari nilai normal yang umum ditemukan pada individu normal. Pada nilai normal, biasa kurang dari 120 per 80 air raksa, ataupun ketika kita beritahu dia hipotensi, dia di bawah 90 per 60 eh, mmHg atau air raksa, ataupun prehipertensi sekitar 120 per 139 banding 80 sampai 89 air raksa, dan juga hipertensi dikatakan hipertensi di atas 140 sampai 149 per 90 per 9 sampai 109 air raksa. Mungkin itu aja sistem peredaran darah yang bisa saya jelaskan. Untuk itu ini referensi yang saya dapatkan. Saya tutup jika saya ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.